Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah di malam Senin, malam Selasa. Dan ini Senin malam Selasa terakhir ya Pak. Karena Senin malam Selasa minggu depan sudah masuk tahun baru 2026. Tidak terasa setiap minggu Senin malam Selasa kita berkumpul di masjid ini di 2025 dan sekarang masuk malam terakhir bagi kita. Mudah-mudahan khusus perjalanan ibu bapak dari rumah masing-masing ke majelis ini, ke masjid ini, niat untuk menambah ilmu, menambah keyakinan, menambah rajin dan semangatnya ibadah, oleh Allah dihantarkan sampai surga. Amin. Karena mencari ilmu itu ujungnya surga. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu thoriq ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, melangkah, bergerak, beraktivitas untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk surga. Amin. Jadi masuk surga itu akan mudah kalau punya ilmunya. Kalau punya ilmunya. Karena apapun memang harus punya ilmu. Makanya di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha fa'lam. Jadi tauhid itu diawali dengan ilmu. Tauhid itu diawali dengan ilmu. Karena itu juga yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada bapak urang Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma. Itu juga ayat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini menggambarkan bahwa apapun akan terbuka, akan diketahui, bahkan bisa mempermudah keinginan kita kalau kita rajin baca dan rajin mencari ilmu. Makanya doanya juga Allahumma inni as'aluka ilman. Yang pertama ilman dulu, nafi'an. Baru warizkon thayyib. Tidak mungkin dapat rizki yang thayyib kalau nggak punya ilmu. Yang ketiga wa amalan mutaqab. Nggak mungkin amal kita diterima kalau tidak punya ilmu. Jadi dasar nambah rizki, dasar ibadah kita diterima kalau dasarnya ilmu. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia pasti celaka
kecuali yang punya ilmu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan harapan kita gitu, akumulasi perjalanan ibu bapak ke Masjid Al-Ittihad Islami dari berbagai tempat di Ciamis ini menjadi jalan yang ujungnya masuk surga. Amin. Amin. Pak, Bu, semuanya juga ada akhir. Semuanya juga ada ujung. Gitu, ya. Akhir hari Senin, awal hari Selasa. Laras tuh. Akhir hari Selasa, awal hari Rabu. Akhir bulan Desember, awal bulan Januari. Akhir tahun 2025, awal 2026. Jadi akhir sesuatu, awal sesuatu. Itu kalau kita masih diberi kesempatan hidup. Tapi nanti ada akhir sesuatu tapi tidak awal. Tapi awal sesuatunya mengerikan, di mana kita akan mendapati setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau sekarang mah akhir sesuatu awal. Tahun 2025 mah geuning seueur malasna, seueur ulina, seueur teu benerna, dievaluasi teh 2002 genep kita perbaiki. Asa minggu kamari mah loba teu puguhna, hari ayeuna mah asa kosong tina amal solehnya, maka hari berikutnya kita perbaiki. Tapi nanti ada saatnya akhir sesuatu, amalnya itu bukan memperbaiki, bukan meningkatkan, tapi awalna teh dihisab. Itu Pak. Nah, itu yang mengerikan mah itu. Ketika kita dipanggil oleh Allah, itu akhir kehidupan, awal hisaban. Tak eta nu paur. Makana harus mangpang mengpeung teh eta. Bapak Ibu sekalian, ganti tahun itu bukan dipakai ajojing, pesta pora. Bukan datu aya sunnahna. Justru hasibu anfusakum qabla an hisab. Perjalanan hidup kita sebelum dihisab ku Allah. Wa tazawwadu lil ardil akbar. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan hari yang maha dahsyat. Fa innama yakhiful hisabu fil akhirah, akan ringan hisaban kita nanti ala may yuhasabu nafsahu bidunya, kalau di dunia kita sering menghisab. Dicicil Pak, dicicil. Disakaliguskeun mah berat, dicicil, pahala dicicil. Makanya amal yang paling dicintai yang dilaksanakan terus walaupun sedikit, tapi mayang. Dosa oge, kalau kita punya dosa ya dicicil terus. Bisi gaduh dosa ti asar ka magrib istighfar to salat magrib. Bisi ti magrib ka isya gaduh dosa, beres salat isya ulalaikum istighfar. Demikian nanti ti isya ka subuh itu, sehingga ringan hisaban kita. Mengpeng di dunia mah akhir sesuatu, awal sesuatu bisa memperbaiki. Tapi nanti ada akhir yang awalnya itu hisaban. Nah ini Pak, sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat amal soleh memperbaiki. Nah, itu eta mangemutan kalebet kasim kuring. Bapak Ibu ternyata satahun teh teu karaos leres teu. 2025 teh teu karaos geuning. Ya Allah, tinggal 2 hari lagi. Bapak Ibu. Nya sering diuningakeun nu karaos mah di pangaosan we eta. Nah, hadirin sekalian, kita meneruskan kemarin bab toharoh ya, bab mandi sudah,
Nah sekarang bab tayamum. Bab apa? Tayamum. Bagian dari toharoh itu adalah tayamum. Tayamum itu at-tayammumu masyru'iyatun bil Qur'anul Karim was sunnah syarifah. Tayamum itu disyariatkan baik dalam Quran dan sunnah. Baik dalam Quran maupun sunnah. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nisa ya, ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'adu minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Nah, wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safar atau sedang bepergian, au ja'adu minkum minal ghaid atau sudah buang air, baik kecil maupun besar. Kemudian palam tajidu ma'a, tapi tidak ada air. Maka solusinya patayammamu bertayamum so'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih. Pamsahu biwujuhikum, tayamum itu usap wajah kalian, wa aidikum, juga tangan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, posisi tayamum itu adalah pengganti wudu. Dia adalah pengganti wudu. Di mana wudu itu kita tahu sebagai syarat sahnya ibadah sholat. Nah, wudu itu memang disyariatkan begitu, dan wudu itu harus ada wadu. Wadu itu air yang dipakai wudu, namanya wadu. Itu pekerjaannya disebut wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah itu wudu. Itu. Nah wudu bagi yang hadas kecil. Kalau tayamum bagi yang hadas besar. Umpamanya tadi mimpi basah atau berhubungan suami istri. Nah hadirin sekalian, ada kondisi di mana alat untuk bersuci tidak ada. Itu. Sementara waktu ibadah sudah datang. Nah, oleh karena itu di sini posisi tayamum itu menggantikan posisi wudu, gitu. Sehingga tidak ada beda posisi orang yang wudu dengan bertayamum. Cuman kapan bolehnya tayamum, nah itu aja. Gitu. Ya, maka di surat An-Nisa 43 ini jelas Bapak Ibu sekalian. Itu jelas. Kalau tidak ada air jelas, gitu. Kan wudu itu dengan wadu. Gitu. Itu kalau tidak ada air jelas, baik kita di lembur, mukim maupun di panyabaan. Eta mah. Gitu ya. Umpamanya orang sakit, kemudian sakit ini walaupun ada air, kalau berwudu berdasarkan petunjuk dokter maka penyakit mah bisa lebih parah. Maka
itu menjadi ilat atau alasan boleh tidak wudu dan dia tayamum walaupun ada air gitu ya. Kalau tidak ada air mah baik sakit maupun tidak, mukim maupun safar gitu. Nah kemudian juga yang boleh tayamum adalah yang safar. Yang safar. Yang safar itu apa? Bepergian. Nah nanti pertanyaannya berapa kilo yang disebut safar? Berapa kilo yang disebut safar? Karena Rasulullah idza saparo masirota adalah Rasul kalau dia bepergian berapa 4 mil. 4 mil itu samil itu 1,5 kilo, berarti sekitar 6 kilo. Maka sholat rakaataini, sholatnya jadi 2 rakaat. Yang berapa? Yang 4. Kalau yang 3, yang 2 makanya jadi 1 ya. Gitu. Nah ini nanti yang menjadi dasar bahwa standar minimal bahwa itu ada yang menyebut 6 kilo itu di sini. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Tentu ya niatnya benar. Gitu. Ya, walaupun nanti terjadi ikhtilaf. Gitu. Karena bisa jadi yang 6 kilo lama karena macet. Gitu. Yang jauh pakai kapal terbang jadi sebentar. Ya, di Bandung ke Surabaya kalau pakai darat berarti 10-12 jam. Tapi kalau pakai kapal terbang 1 jam. Gitu. Makanya ini disebutnya apa? Keringanan. Keringanan. Kan kalau safar itu orang sedang bermasalah, Pak. Ya, sedang dia datang ke tempat asing, tempat orang lain. Kemudian dikejar waktu, dicebar kebutuhan. Iya kan? Gitu. Di sanalah agama lahir bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Maka dalam agama kesusahan itu, kesulitan itu dibuat jadi mudah. Kalau kondisi sulit hukum jadi mudah. Kalau kondisi mudah hukum normal. Gitu. Kondisi sulit hukum jadi mudah. Kalau kita lagi begini boleh makan daging babi? Tidak. Kapan bolehnya makan daging babi? Kapan? Ya, tidak ada makanan kecuali daging babi. Berarti kondisi apa namanya? Darurat. Nah Bapak Ibu, fungsi agama itu namanya hib. Ada hibdun nasl, hibdun nafsi, hibdul mali. Itu fungsi agama, menjaga turunan. Makanya kenapa harus nikah? Supaya turunan itu jelas siapa bapak dan ibunya. Ulah cendol teu dikalapaan, gundal gendol. Jadi kenapa harus nikah? Itu hibdun nasl, itu menjaga turunan. Karena nanti berkait dengan waris, berkait dengan nikah dan sebagainya. Itu. Ada juga disebut hibdul mal, menjaga harta. Agama itu menjaga. Gitu. Makanya bagaimana cara masuknya, kemana cara keluarnya, di sana agama. Abal malul haram ayakhruja illa min haitsu jaa.
harta haram itu tidak mau keluar kecuali melalui jalan masuknya. Mun cara abusna haram kaditu nage haram. Itu ya. Itu jelas. Gitu. Ya. Makanya perpindahan harta dalam agama itu diatur. Bisa waris, bisa hibah, bisa jual beli, gitu kan? Itu bisa hadiah, itu perpindahan. Karena gitu, hibdul mal, agama itu punya faedah membimbing, termasuk di sini adalah hibdun nafsi paling utama. Agama itu fungsinya menjaga jiwa, keberlangsungan jiwa, badan manusia dijaga. Makanya kenapa ada hukum kisos, itu menjaga, gitu. Kenapa tidak boleh menyakiti orang walaupun sedikit apapun, itu menjaga. Bukan hanya menjaga fisiknya, menjaga lahirnya, menjaga batinnya juga harus dijaga. Itu manusia, Pak. Hibdun nafsi, menjaga keberlangsungan jiwa. Jadi menjaga keberlangsungan hidup itu nomor satu. Makanya dalam kondisi darurat, kalau nyawa menjadi ancaman, tidak ada makanan kecuali yang haram, maka yang haram menjadi halal. Itu disebut al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu dibuat jadi mudah. Cuman ada batasnya, goerobagin walaan. Satu, tidak pernah punya keinginan hayang ngarasaan daging babi. Asa hayang ngarasaan daging babi, benar-benar ini mah sebagai solusi terakhir. Terakhir. Yang kedua, wala adin, jangan sekedar menghilangkan rasa lapar yang mengancam jiwa. Nah ini Pak, jadi agama itu luar biasa Bapak Ibu, sebagai solusi, sebagai pedoman agama itu ya. Jadi sifatnya situasional, tergantung situasi dan kondisi. Kenapa? Karena prioritas agama hibdun nafsi, menjaga keberlangsungan hidup. Jadi nyawa teh nomor hiji Bapak Ibu sekalian. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi apa tadi, bahwa siapa yang boleh tayamum. Satu, yang boleh tayamum yang sakit. Yang kedua, yang boleh tayamum yang sapar. Yang ketiga, yang boleh tayamum kalau memang tidak ada air gitu. Nah, cuman tadi sapar itu berapa? Itulah makanya agama tidak pernah, karena luar biasa. Mungkin di zaman Nabi oleh manusia tidak terprediksi bahwa perjalanan jauh akan dengan alat transportasi modern jadi sebentar, Pak. Leres teu? So, pakai wush dari Jakarta ke Bandung sakumaha, Pak? Wush. Kan berapa? Setengah jam berapa? 40 menit. Iya kan? Shhh. Kan itu. Ya. Coba. Berarti siga ti dieu ka Tasik. Leres teu? Ti dieu ka mun macet mah anggar we ti dieu ka Tasik ge. Bisa berjam-jam, Pak. Nah, hadirin sekalian, itu ya. Jadi kalau tidak ada air mah sudah pasti. Kalau tidak ada air. Nah, kenapa yang sapar boleh tayamum? Karena tadi masyaqqah, dia sedang sulit. Kalau mana situasinya dipermudah, tetap Pak, di luar rumah kita itu beda situasinya. Dan di sana agama hadir sebagai solusi. Yen ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Itu ya, mudah.
Kemudian Bapak Ibu, jadi situasi apa yang boleh tayamum? Satu, sakit. Yang kedua, safar. Yang ketiga, kalau tidak ada air. Yang sakit ada air tidak air boleh. Kalau dengan berwudu jadi masalah. Yang safar ada air tidak ada air boleh tayamum. Bukan harus, boleh kan beda. Kalau harus berarti iya kudu tayamum. Ini mah boleh. Jadi boleh itu ya saya mah mau tetap wudu mangga. Gitu. Abdi mah hoyong tayamum. Teu sawios wios. Dan mungkin sekarang nggak terlalu terasa Bapak Ibu, tapi nanti kalau umpamanya kalau kita nanti sedang di Masjidil Haram tawaf batal. Coba kalau mau ke WC di sana gimana? Gitu ya. Apalagi yang punya pemahaman bahwa Pak Antal teh, wah itu mah lebih. Memang di sini nanti terjadinya ihtilaf. Memang ada wios Pak, gitu. Ya, cuman kita milih mana yang paling rasional, paling sesuai dalil, gitu, sesuai dalil. Kemudian tayamum itu dengan apa? Tayamum itu dengan apa? Nah kalau di sini fatayammamu sha'idan thayyib. Tayamum dengan sha'id. Sha'id itu apa? Debu bersih. Debu bersih teh ieu teh kudu dipasak heula. Kudu disangrai. Terus dipoekeun gitu. Nah, sha'idan thayyib itu apa? Ya, berarti sha'id yang menurut kita tidak tercampur dengan najis. Kan di tempat kita ada sha'id enggak Pak? Nah, di tempat kita ada debu enggak? Ada. Coba kalau di wajah aya tuh. Aya, ibu ke rumah mamanya pas mau tidur di naon? Skin. Hidung. Laras teh. Mana itu? Skin. Makanya hebat. Skincare syar'i itu kuwudu. Makanya inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Umat kami datang pada hari kiamat gurron muhajjalin, wajahnya putih bersih bercahaya sabab osok wudu tuh. Jadi skincare syar'i gitu. Jadi nggak terasa sekurain teh aya debu. Nah makanya pasti tuh dina kaca, iya kan? Bahkan baju kita yang digantung di rumah habis dicuci disetrika digantung di tengah rumah atau di kamar tanpa pakai lemari aya debuan deh. Wah, itu yang dimaksud sha'idan nu gitu. Makanya nu nempel karena kaca karena itu. Iya. Ya. Itu sha'id. Jadi ada hadis konon Bapak Ibu katanya ini di riwayat Imam Nasai boleh cenah tayamum walaupun sampai 10 tahun. Gitu ya. Kalau memang tadi persyaratan tadi ada. Gitu. Ada. Memang hadirin sekalian, ini tayamum ini
Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, itu bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat yang lain. Kata Nabi, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Ada 5 perkara yang Allah berikan kepadaku yang tidak Allah berikan kepada seseorang nabi sebelumku. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Yang pertama, nusirtu ilal ahmar wal aswad. Nabi diutus untuk seluruh manusia, baik yang kulit putih maupun hitam maupun sawo. Gitu. Kan aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Gitu. Seperti Nabi Hud untuk kaum apa? Nabi apa? Kaum Samud itu Nabi Soleh. Nabi Musa Bani Israil. Nah itu kan setiap nabi punya kaum, punya wilayah dakwah sendiri. Gitu. Kan Nabi Ibrahim itu nanti sejaman dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi bukan Nabi ini apa? Nabi Lut. Iya kan? Iya, itu kan. Tapi kan beda wilayah. Iya manu dakwah di Ciamis, iya manu di Tasik gitu ya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Khidir itu. Ya, memang. Nah, setiap nabi itu khusus untuk kaum. Wa bu'itsu ilan nasi amah. Aku mah diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya Rasul menyatakan gini, kalau ada orang mendengar namaku sebagai Nabi Muhammad, Nabi terakhir diutus, walam yu'minu bi, tapi teu iman, kecuali pasti masuk neraka. Kalau nama Nabi sudah sampai ke telinganya, berarti dakwah sudah sampai. Ya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir diutus. Tapi orang tidak beriman, maka tidak berimannya menjadi penyebab masuk neraka. Wa uhillat liya al-ghanaim walam yuhallu li ahadin qabli. Itu dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua, di mana ini tidak berlaku sebelumku. Makanya setiap peperangan gitu ya, Nabi di perang Badar itu banyak mendapatkan harta rampasan perang gitu ya. Kemudian wanusirtu biru'ba min masiratasah. Aku ditolong dengan perasaan takut musuh-musuh Islam 1 bulan sebelum perang. Jadi musuh Islam teh baheula ek perang jeung Nabi sahabat teh itu 1 bulan sebelum berperang geus takut. Jadi bahasa Sunda geus keok bacok. Naon bahasa Sunda teh deui? Mopo memeh nang. Gitu. Kan kunci utama itu keberanian. Keberanian. Gitu. Kalau sudah takut, ini inferior. Ini sudah kalah. Makanya nomor 1 mah apalagi benar, makanya berani karena benar. Nah, Nabi ditolong bahwa musuh sudah takut duluan. Sudah takut walaupun jumlahnya banyak, senjatanya canggih, kalau sudah takut tidak ada maknanya. Nah kan hidup itu kalau tidak ada yang ditakuti apalagi gitu.
Kalau orang sudah tidak takut mati, apa yang ditakuti? Karena ujung di dunia itu mati. Ini kematian tidak ditakuti. Bahkan orang-orang yang yakin dengan kesyahidannya justru wal mautu fi sabilillah isni amanin, mati di jalan Allah cita-cita tertinggi. Makanya lihat umpamanya di Gaza itu kalau betul dari sisi kemanusiaan sedih gitu, tapi dia bertemu dengan cita-cita tertingginya syahid gitu. Memang ada dalam Quran, ada orang-orang yang menunggu kapan datangnya mati syahid, ada Pak ya, menunggu-nunggu gitu. Walau alam benar tidak, kalau orang mati syahid husnul khotimah, kita melihat badannya mungkin hancur berantakan, tapi justru dia berbahagia. Cerita itu penggerak Masjid Joko Karyan, iya kan, orang melihat katanya susah karena seluruh alat gitu ditempel di wajah, tapi bahwa memang nanti kalau dalam Quran, dalam hadis diceritakan ya, ada orang yang justru kematiannya itu kematian yang indah. Ya ayuhan nafsul mut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan wah, kalau sudah diridhoi Allah radiyatan mardiyah. Wah, udah. Pan hidup itu mencari ridho. Ini dipanggil radiyatan mardiyah. Wah, ini luar biasa. Makanya mungkin kita tangisi tapi dia tersenyum. Makanya kan ada nasihat begitu ya, engkau dulu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis gitu, waladtuka bakian wan nasu haulahu yadhakun, kau dilahirkan menangis tapi manusia yang menengokmu dalam keadaan berbahagia, kan gitu ya. Kalau ada lahiran kemudian selamat, ih meni lucu meni ganteng siga bapakna. Saya pernah heureuy ada anak itu putasa puta abi Ustad ku abi didoakeunnya mudah-mudahan siga bapana ieu ulah cenah bapana mah bangor cenah. Geuning ulah teh. Nurut ka saha atuh ulah cenah ulah siga bapana cenah. Ya, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis dan orang tuamu dalam keadaan orang yang menengokmu dalam keadaan bersenyum berbahagia. Faj'al li akhir mautika, jadikan ketika kau mati dalam keadaan tersenyum, dan manusia yang kau tinggalkan dalam keadaan menangis karena kehilangan akan kepergianmu. Makanya aya nu maot teh di alhamdulillahan, aya nu maot teh di inna lillahiyan. Alhamdulillah si eta geus paeh mah. Wah, ini bahaya. Jadi hebat Pak. Jadi Nabi diberi anugerah, musuh yang berhadapan dengan Nabi, para sahabat itu sebulan sebelum bertempur saja mereka sudah takut. Berarti menggambarkan kehebatan Nabi dan sahabat. Waju'ilat li al-ardu tahuron wa masjidan. Allah menjadikan bagiku bumi itu tohur, tempat bersuci, wa masjidan, dan tempat sujud. Jadi bumi, tanah dijadikan tempat apa? Bersuci. Ini yang disebut patayammamu sha'idan, dan masjid tempat sholat. Makanya masih ingat, masjid itu kan dua maknanya. Ada masjid artinya al-makanul ladzi khussan lis-shalah, tempat yang khusus dipakai sholat. Tempat khusus dipakai, kan ada batas. Makanya gitu, kalau masuk baca doa dahulukan kaki kanan, keluar baca doa dahulukan kaki kiri. Di masjid tidak boleh mengumumkan yang kehilangan barang, tidak boleh dagang, bisnis,
di masjid yang karseban tidak boleh diam kecuali lewat saja, itu masjid yang khususan lis-shalah. Karena walillahi, milik Allah lah masjid-masjid, fala tad'u ma'allahi ahada, karena milik Allah tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali ibadah. Yang kedua ada masjid ini, ada masjid yang kedua adalah masjid yang disebut bumi Allah di sini, al-ardu kulluha masjid. Allah menjadikan bumi Allah itu tohuron, tempat bersuci, wa masjidan, tempat sholat. Makanya Pak ayyuma rajulin adrokathu sholat falyusolli ilaiha. Di mana saja bertemu waktu sholat, maka sholat di sana tidak ada alasan walaupun tidak ada bangunan masjid. Dah bima teu sholat tidak teu aya masjidna, padahal bumi teh masjid, kecuali makbaroh wal hamam, kuburan dan WC tidak boleh. Makanya Idul Fitri, Idul Adha abdolnya di mana? Nah, lapang itu masjid. Apalagi ada perintah memperbanyak tempat sholat, memperbanyak. Makanya sholat wajibna di dia, sholat sunatna ulah di tempat sholat wajib. Sanes haram, sae nama. Tiasa kapayun katukang sebelah katuhu kenca, memperbanyak tempat sujud. Kenapa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, hari kiamat bumi bakal menceritakan kabar bahwa saya pernah sholat di tempat itu. Di Pangandaran bukan sekedar selfie gitu, menikmati pantai, tapi kita juga pernah sholat. Cari masjid di sana gitu, bahwa saksi di Pangandaran bahwa kita nikmati keindahan alam ciptaan Allah pada saat Allah panggil kita sholat di Pangandaran. Oh, main ke gunung Galunggung, sholat. Kau mau di Galunggung ayah masjid itu gitu ya. Ke gunung sabelah cari ayah masjid. Iya, teu aya alasan. Jadi cirian Bapak Ibu, tiap tempat yang kita datangi kita pernah sholat. Cirian itu bakal jadi saksi yauma idzin tuhaditsu. Ieu mah nyirian teh kulinerna, selfie na, cirian kita pernah sholat. Bahkan lamun aya masjid mah ibu siapkan uang sodakoh taka masjidna, sok 10.000, 20.000, 5.000, nyirian kita juga ikut memakmurkan, ikut juga menyumbang. Jadi setiap tempatnya kita punya ciri-ciri kebaikan. Itulah yang disebut sepanjang jalan kenangan. Ini kenangan itu. Jadi sepanjang jalan itu saksi. Ini di sini kita pernah sholat, di sini pernah sodako, di sini meser tukang cilok artosna 10.000, cilokna 2.000-an keur emang gitu di ciria. Ieu mah 500 gimana ditungguan. Dipulang. Gitu. Itu orang Islam mah gitu, nyimpen ciri kahadean. Rajin ka Pangandaran bobogohan. Ya. Ke tempat wisata mahbok, eta ciri. Apa? Allah. Duh Pak Ustad baheula bikeun ngorak kumaha, enggak apa-apa, tobat we sok balik deui ka dinya salat di dinya. Sodakoh ayeuna mah diganti. Pan gitu sahabat, Pak. Sahabat gitu. Geuning sahabat mah kalau dulu pernah kebaikan di tempat itu melakukan kebaikan. Ada sahabat yang ta'assi namanya, paling mencontoh Nabi, hayang nanaon persis siga Nabi. Sampai dulu dia sholat di tempat itu, pas lewat juga ke tempat itu geus nguyumbang cai, bahasa ieu nama. Eta Ibnu Umar mah malarian heula taneuh terus di naon? Disaeur tos rata nembe sholat. Tuh Pak, itu teh kebaikan dulu dengan Nabi ketika lewat abi oge hoyong kitu, eta teh kebaikan. Komo mohon maaf kalau kita pernah melakukan dosa di satu tempat, komo di dinya mah berarti kudu diganti balik ke eta tempat gitu. Ayeuna mah dipake sholat, dipake sodako itu Pak, karena yauma idzin tuhaditsu
Bumi itu menceritakan kabar. Makanya Allah mah moal eleh manusia punya CCTV eta Allah mah alam kan ada yang disebut apa rekaman alam. Urang teh direkam ieu teh marukan teu aya. Aya rekamanan apa? Gitu. Kita tanggal 29 malam Selasa kita ngaji di Masjid Ittihadul Islami. Ngajina aya nu khusyuk ngadangukeun, aya nu khusyuk. Iya. Rekaman alam aya Pak. Moal eleh sistem Allah mah. Gitu. Itu tanahnya ngobrol, tangannya ngobrol. Ieu teh ngarobrol kulit teh. Makanya orang kafir kaget, kenapa kau sekarang bisa ngobrol? Geus puguh kalau tangan mah kan gitu. Di dunia mah kalau bulan bisa ngomong enggak? Nanti mah ya. Gitu ya, nanti mulut dikunci. Gitu. Waktu kan limuna ayat. Yang ngomong apa? Tangan. Watashadu arjum bahkan kulit. Kenapa cenah engkau kulit bisa ngomong? Iya ada ku Allah. Ku Allah, antokon Allah. Kami disuruh Allah untuk bisa ngomong. Allahu Akbar Pak. Bisa berkelit dari Allah gimana? Gitu. Bapak Ibu sekalian, semuanya milik Allah. Mekanisme Allah tidak akan kalah dengan mekanisme manusia. Manusia sudah ada CCTV di itu. Allah mati baheula nu nyeun CCTV nage di CCTV-an ku Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu makanya luar biasa di sini. Makanya bumi itu Allah jadikan tempat bersuci dan tempat sujud, sarujud suci teh gitu ya. Makanya disebut tugas kita memakmurkan itu dengan ibadah di mana saja itu tempat ibadah. Nah ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Yang terakhir itu syafa'ata, Allah memberikan kepadaku kelebihan yaitu aku bisa memberi syafaat. Masih ingat Pak apa penjelasan syafaat? Naon syafaat teh? Bagaimana disebut pertolongan teh? Maka kalau kita ingin ditolong oleh Rasul, kata kunci bagi kita memantaskan diri sing pantes ditulungan. Gitu. Ari hayang ditulungan, ari sapopoe pikase ya tidak memantaskan diri. Ya teh cenah dan ningali nilai mah teu naik budak teh. Tapi dah bager budak teh sopan ka guru piket pangheulana. Itu PR dikerjakeun salalah wae mah. Tapi kan dikerjakeun. Da eta mah kamampuan. Nah, jadi dia sudah berjuang memantaskan geus nu kieu mah da dina adab akhlakna ge alus geus taekeun urusan nilai mah daripada nilai alus gitu nyerempet naon nunggu di minimarket ditegor nyiduhan. Aya dosen pan ayeuna kitu. Itu nyerobot antrian ditegor bapak ulah eta nyiduhan ka kasir rame ayeuna dipanggil tuh ayeuna mah aya medsos CCTV teh kitu Pak nyiduhan wae jadi masalah coba di akhirat mah ikra kita baca cenah rapot anjeun kafa binam sikal yauma alaika hasib duka ek dipecat duka moal buka dikembalikan itu ASN katanya. Ya coba ayeuna mah cek urang mah nyiduhan mending diciduhan mending dibaledog nyeri mana. Aya di baledog mah tanda kekerasan, ari diciduhan mah nyelekit eta teh. Nyela nyerina mah kana badan teu ngan nyerina kana hate. Wah makana eta mah leuwih berat. Sabab nyeri. Ayo iman apa syafaat itu Bapak Ibu? Satu memantaskan. Syafaat itu nambah kekurangan. Apa syafaat Pak? Nambah kurang. Itu. Abi teh punten lah Pak. Kieu ya. Aya nu ngical motor hargana teh 10 juta. Padahal harga normal nama 15. Nah abi ngan gaduh 8 juta 800. Kurangna sabaraha? Cik minta 100 atau nginjeun teh eta ngaranna syafaat. Nambah
kakurangan. Tapi lamun harga 10 juta kakarak boga 100.000 ngaranna naon Pak? Lain syafaat. Jadi nyafaatan mah nambahan kakurangan. Urang teh erek abu surga Bapak Ibu ku salat, ku saum, ku zakat, ku ngaos, gitu berjuang sakuat tenaga. Ternyata pas ditimbang teh masih kena kurang. Aduh. Nah, di syafaatan ku Kangjeng da kurangna ge saeutik. Ieu mah boga 100.000 kurangna 8 juta salapan syafaat lain-lain. Di urang mah mending ngagampangkeun syafaat teh tenang we teh salat oge di syafaatan. Aduh meniraos. Apa artinya wa matuzauna illa ma kuntum ta'malun? Kalian tidak dibalas kecuali dengan amal perbuatan yang mengantarkan masuk surga atau neraka. Ini mengantarkan masuk surga tapi kurang saeutik deui ta eta di syafaatan. Bapak Ibu sekalian, gitu makanya kuncinya memantaskan sing pantes urang teh jadi jalma nu meunang syafaat ti Kangjeng Nabi ku cara ngalaksanakeun ibadah dengan benar, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Lamun masih kena kurang ta eta gitu ya. Jadi jangan terlalu dipermudah syafaat teh kayak cenah Kangjeng Nabi menaraka ge dialungkeun we sorban. Iya Bapak Ibu sekalian. Nah, hadirin sekalian, jadi ada cerita ini tata cara tayamum Pak. Bagaimana tata cara tayamum? Ya, jadi pernah di zaman Nabi itu ada orang yang junub, berarti hadas besar. Tapi dia tidak mendapatkan air. Kan mestinya kalau hadas besar apa? Mandi. Gitu. Nanti ceritanya itu kan gini, ada yang menyebut 2 orang. Gitu, ada yang menyebut dua orang. Kemudian gugulingan dia mah Pak. Gugulingan tayamum nanti gugulingan. Jadi kan hari di ditu memeureun ke sikungkul gitu. Gugulingan. Wah. Tos beres gitu. Nah, beres gugulingan aku sholat cenah. Pada kartu dari kali Nabi kemudian saya laporkan kejadian itu atau amalan itu kepada Nabi. Ini kan kaifiat kata Nabi inna makana yakfi kahada ya tayamum cukup wa ieu. Jadi at-tayammumu dorbatan. Tayamum itu 2 pukulan. Gitu. 1 pukulan ke mana? Ke debu tadi, ke tempat yang dianggap ada debu. Kemudian wanapaho bihima. Nah, kemudian setelah itu wanapaho apa ditiup. Kemudian masaha bihima wajhahu wakapai. Kemudian setelah ditiup, kemudian diusapkan ke wajah dan 2 telapak. Gitu, ya. Itu pertama. Jadi bisa tiup. Kemudian kalau ditiup wajah dulu. Udah wajah kemudian tangan. Geuning sanes dugi ka dieu sanes wudu. Lamun kitu mah wudu mun wudu kumaha kekemuna. Ya, jadi tayamum itu bukan kias terhadap wudu, bukan di analogi. Tayamum itu perintah langsung Allah, perintah Nabi dengan tata cara yang khusus. Jadi bukan tata caranya seperti tata cara wudu, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa, nah. Kalau umpamanya tadi mah ditiup dulu, kalau ditiup dulu ke muka, baru belakang telapak tangan.
Ada juga yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu ke tangan dulu, gitu. Kalau ke tangan dulu ke sini. Nah, baru terakhir dua wajah. Silakan, dua-duanya boleh. Gampang kan? Gampang. Karena ini namanya rukhsah. Kalau namanya rukhsah, keringanan tentu lebih ringan ketimbang wudu. Justru jangan tayamum ongkoh rukhsah tapi leuwih berat. Komo kudu dipasak heula, disangrai heula. Kemudian taneuh nage kudu berapa? Kan berarti jadi mudah jadi susah, Pak. Susah kan. Gitu. Susah. Itu padahal sangat simpel. Ad-dinu yusrun. Jadi demikian kata Amr bin Yasir, aku bertanya kepada Nabi berkait dengan tayamum, fa amaroni dorbatan wahidatan, maka Nabi menyuruhku memukul dengan satu kali pukulan, itu untuk wajah dan kafain, dua telapak. Lihat, dua telapak tangan. Mana telapak tangan? Ini kan, dua pergelangan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah terakhir bagaimana kalau kita sudah tayamum, kemudian sholat, kemudian ketemu air? Ya, ieu teh tos tayamum, tos beres sholat, malah tos tayamum teh nembe mendakan tadi mah teu aya cai ayeuna. Apakah harus berwudu, diulang sholat, atau sudah cukup? Maka jawabannya cukup. Cukup sudah. Tadi mah kita bertayamum karena tadi tidak mendapatkan air. Kalau tidak mendapatkan air, patayamamu palam tajiduma patayamamu. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Bahwa setelah sholat mendapatkan air, itu kan pernah kasus. Itu nanti disebut ijtihad itu dapat 2 pahala. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Gitu. Ya. Dan ini bagi kita bukan ijtihad lagi, tapi sudah menjadi syariat. Nah, pertanyaan, apakah 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat? Atau boleh 1 kali tayamum untuk beberapa kali sholat? Maka seperti wudu, 1 kali tayamum boleh beberapa kali sholat selama belum batal. Seperti 1 kali wudu boleh untuk beberapa kali sholat. Nah, nanti yang membatalkan tayamum apa? Nah, yang membatalkan tayamum juga yang membatalkan wudu. Itu ya. Jadi kalau kita kentut, kalau kita buang air, berarti itu batal. Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian. Mohon maaf, ada pertanyaan? Kayaknya. Bismillah. Manusia itu mempunyai rasa khauf, rasa takut. Nah, ini tadi ada kan tentang masalah takut mati. Nah, orang yang takut mati itu penyakitnya al-wahan itu kan. Cinta dunia, takut mati. Nah, itu masuk kategori syirik itu karena takut mati gitu Ustaz. Kita ya. Allah memberikan sifat berani dan takut. Gitu, sebagaimana Allah memberikan sifat harap cemas. Ini harap cemas. Itu sifat memang yang harus disimpan dalam tempatnya, di posisinya. Seperti api. Api itu membahayakan. Tapi kalau kita salurkan sesuai dengan kadarnya, maka api itu banyak memberi manfaat. Demikian
rasa takut kalau kita simpan di tempatnya, maka rasa takut itu akan memberikan faedah manfaat luar biasa. Nah, ciri orang yang beriman itulah khaufun alaihim walahum, dia tidak khauf. Khauf itu kapan? Khauf itu urusan yang akan datang. Kita punya anak, sok reuas ke budak teh geus badag teh kumaha, jara di jelema moal. Hidupnya lebih bahagia ketimbang kita lebih sengsara. Itu kan gitu. Iya kan? Itu khauf. Itu. Boleh? Ya, justru boleh. Gitu. Tapi disimpan di tempatnya. Makanya ada perintah bahkan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim, harus takut meninggalkan anak generasi yang lemah. Ketakutan kan tadi masa depan, waktu yang akan datang itu kita antisipasi. Kalau kita tidak membekali anak kita dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang baik, tidak membekali ilmu, itu takut pasti nanti jadi madesu, masa depan suram. Tapi maksud bahwa orang yang beriman tidak takut dan tidak sedih, maknanya bahwa masa depan kalau kita sudah bergantung Allah, mengikuti ajaran Allah, taat kepada Allah, termasuk dalam mendidik anak-anak kita, jangan terlalu takut. Jadi ketakutan itu disimpan sewajarnya. Lamun orang teu salat kaberangan we sieun teu meunang ridho Allah. Eta teh kan rasa takut itu penting. Justru lamun teu aya rasa takut kepada Allah masalah. Masalah. Jadi itulah yang disebut takut itu harus disimpan pada tempatnya. Cuman kunci utamanya ada istilah kita, berani karena benar, takut karena itu, tempatkan rasa takut pada aduh sieun kaberangan sholat berjamaah, makanya sabab sieun datang ke masjid lebih awal. Komo menunggu waktu sholat di tempat sholat dan kita sudah punya kesiapan untuk sholat gaduh wudu, maka menunggu berapapun lamanya itu ditilai sedang sholat. Gitu. Karena takut gitu bisi kaberangan tina berjamaah, maka kita setengah jam datang lebih awal, maka setengah jam teh dianggapna keur salat. Hebat nggak Pak? Hebat. Takut kesiangan subuh, bahkan takut tahajud, makanya Nabi ba'da isya kalau nggak ada kegiatan tidur, karena yang tidur kemalaman subuh kesiangan. Ustaz abi mas tos isya wae sok kaberangan komo ulah begadang. Makanya Nabi gitu, kenapa? Supaya bangun lebih awal. Jadi rasa takut ini menjadi jalan antisipasi. Jangan sampai yang dikhawatirkan terjadi. Kudu gaduh eta mah. Gitu, kudu gaduh. Bahkan istri mah kudu loba kasieun. Gitu. Sifat istri nu alus mah loba kasieun. Gitu. Abdi mah alhamdulillah boga budak awewe teh balik jam 1 peuting ge biasa we. Wanian budak awewe. Nah salah nempatkeun. Kudu reuas. Itu. Jadi menempatkan sifat itu di tempatnya. Makanya berkait dengan yang tadi ada perasaan takut gitu. Takut saya ibadah tidak diterima, itu ketakutan yang bagus. Jadi ketakutan para sahabat itu bukan tidak beramal, sahabat mah paling rajin, cuman ketakutan yang mereka takutkan takut ibadahnya tidak diterima. Karena takut tidak diterima, makanya soson-soson kumaha husu, kumaha tata carana, kemudian dia mencari ilmu. Itu rasa takut itu mendorong untuk mengantisipasi, jangan sampai amilatun nasibah tasla naron Jadi takut simpan pada tempatnya. Tapi kalau sudah jelas benar, harus berani karena benar. Justru yang harus ditakuti takut karena
salah. Nah, sieun salah makana diajar, sieun salah makana tataros, sieun salah hirup teh makana gaul jeung jalmi-jalmi anu soleh. Di mana salah ke engke urang bakal diamar ma'ruf nahi sieun, jadi disimpan di tempatnya. Cuman kunci kalau kita mengharapkan sesuatu, maka mengharapkan sesuatu supaya terjadi, khawatir tidak terjadi, sudah tawakal. Setelah tawakal di luar itu serahkan kepada Allah. Lihat dalam kasus perang Ahzab. Umat Islam itu hanya 3.000. Orang kafir itu sampai 12. Tidak pernah dalam peperangan Nabi dengan orang kafir perbandingannya sebanyak itu. Di perang Badar itu hanya berapa? 300.000 gitu ya. Di perang Uhud nanti 1.000, 3.000. Tapi di perang Ahzab 3.000, 12.000. Ya Allah. Itu Nabi karena koalisi kafir, Yahudi, musyrik itu bersatu. Nabi 3.000. Wah, kumaha carana gitu ya. Nabi memperkuat, bikin strategi bagaimana mengacaukan juga pihak musuh, karena di antara musuh itu tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka seperti ngariung padahal hatena teu berencai, lain terorganisir tapi ngumpul. Kan beda nu ngumpul dan berjamaah mah. Tah, anu di terminal, di stasiun mah ngumpul. Eta mah ngahiji tapi tujuanna beda gitu. Yang power mah nu bersab, nu berjamaah. Nah, Nabi mengkacaukan gitu dengan cara ada para penyusup. Nah, akhirnya gitu tidak terjadi perang. Walaupun karena sudah lama berhadap-hadapan. Ini mereka juga sudah sangat takut. Walaupun awalnya mereka berani, tapi justru Muhammad tidak ada gentar mereka lihat. Padahal Nabi juga dengan sahabat gitu. Tapi lama akhirnya karena kekuatan Nabi makin hebat, makin kuat, yang tadi sudah daripada kami pulang lebih baik iskariman aumud sahidan. Maka di malam terakhir itu disapu semua ya gitu, disapu apanya itu tenda itu disapu. Nah, di malam harinya terjadi kekacauan, mereka lari, kemudian pas subuh teh teu aya saurang-urang azan. Tuh, mata nasrullah kala inna nasrullahi itu setelah berusaha maksimal. Gitu. Kalau sekedar pertolongan Allah turun tinggal talidur we Nabi jeung sahabat di rumah. Kan enggak Pak, harus terlihat terlebih dahulu gitu, berjuang matian walaupun itu ada rasa berani karena benar. Makanya kalau sudah pasti benar ya berani, bukan nekat, berani. Kalau berani itu pakai perhi, kalau nekat itu nggak pakai perhi. Tuh kan ke Bandung wani teh dibere 5.000, wani lain wani nekat deh. Kasih gitu cukup 5.000. Nah itu. Wallahu alam bisawab Bapak Ibu sekalian. Mangga. Di dia ya jadi kalau niatkan siga santri ari santri teh kan lamun rumah santen seueur urang tebih itu, kalau dari sisi jarak dia sabar karena dia datang bukan mukim, mencari ilmu itu, mencari ilmu. Maka posisinya kenapa dia tidak jama, tidak qashar posisinya, karena nanti pembiasaan engke uih kalembur sabab geus biasa jama qashar engke kabiasaan. Karena kan ini sifatnya pilihan. Apalagi memang ada keterangan, memang ada ulama. Kalau kita sudah terbiasa bulak-balik, ada yang menyebut bulak-balik, terbiasa komo cenah tempat kerja, udah terbiasa, itu etamat teu kalebet, memang terjadi ihtilaf.
Tapi kalau kita melihat letterlek dalil, Nabi kalau berangkat sekitar perjalanan 4 mil sholat rokaatain gitu, sholat 2 rakaat. Nah ibu umpamanya posisi di sini ibu niatkan mau mukim henteu, itu pos kahiji iya pos kedua, mangga kembalinya ke kita dulu di niatnya di dia naon. Kalau niatnya sudah mukim berarti mukim, niatnya mukim gitu ya. Tapi kan gitu siga pamegat anu gaduh istrina opat, abi mah ka Tasik, wih ka Bandung, wih ka Ciamis, wih ka Jogja, wih ya kan, makanya statusnya terlebih dahulu ya itu ya kan. Ada orang yang seperti begitu, lembur nate kadi itu kadi oge makanya kalau posisi ibu niat di sini apa, karena Nabi di satu sahabat di satu daerah sampai berbulan-bulan juga kalau dia niatnya safar ya sholatnya gitu ya. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.